makam Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Kadilangu Demak. Sunan Kalijaga adalah wali songo yang paling unik. Jika wali lain suka memakai jubah dan surban, ia justru gemar memakai baju Jawa hitam dan berkopiah blangkon. Berpakaian sederhana layaknya rakyat kebanyakan. Demikian juga dengan metode dakwahnya, kental dengan alkulturasi budaya Jawa. Karena strategi dakwahnya ini, Sunan Kalijaga sempat ditegur oleh Sunan Ampel. Namun, ia justru makin dicintai rakyat dan mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat, terutama orang Jawa. Bahkan, setelah ia meninggal dunia, makamnya tak pernah sepi dari peziarah. Konon, makamnya yang berada di Kadilangu Demak penuh dengan nuansa spiritual. Di sepanjang lorong ini, saya cukup sering bertemu dengan pengemis. Buat sedulur-sedulur yang ingin berkunjung kemari, ada baiknya menyiapkan sejumlah uang receh. Namun, jika kita kehabisan atau kebetulan tidak punya receh, juga tidak menjadi masalah. Para pengemis di sini cukup sopan dalam meminta-minta. Saat ditolak halus, mereka langsung menyingkir. Tidak seperti pengalaman saya saat berziarah ke salah satu makam wali songo lain yang lokasinya tidak etis saya sebutkan di sini. Para pengemis di sana selalu menempel ketat para peziarah walau sudah ditolak dengan halus. Nah, ini adalah pintu pertama area utama makam. Untuk masuk ke sana, kita diwajibkan melepas alas kaki. Untungnya, saya sudah menyiapkan kantung plastik untuk menyimpan sendal. Bagi yang malas menenteng sendal, bisa menitipkan sendal di keranjang petugas. Nanti alas kaki bisa diambil di pintu keluar. Komplek pemakaman di sini cukup bersih dan terawat. Di atas lorong dipasangi peneduh. Jadi, walau saat hujan turun rintik-rintik seperti saat ini, tak membuat saya basah. Malah, udara Demak yang biasanya panas jadi terasa adem dan sejuk. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita wajib mengisi buku tamu di posko. Tenang saja, pengunjung tak dimintai tiket masuk. Kita cuma disarankan untuk bersedekah seikhlasnya. Ada banyak sekali makam di sini. Menurut informasi, mereka yang dimakamkan di sini adalah anak keturunan Kanjeng Sunan. Mereka adalah para penguasa daerah Kadilangu yang merupakan wilayah perdikan Kesultanan Demak. Keturunan pertama hingga ketujuh bergelar Panembahan. Keturunan selanjutnya bergelar Pangeran Wijil. Ada sesuatu yang unik di sini. Saya menemukan sebuah makam yang bertuliskan nama Aryo Penangsang. Sosok legendaris musuh bebuyutan Sultan Hadiwijaya, murid kinasih Sunan Kalijaga. Sepanjang ingatan saya yang pendek,
di belakang Masjid Agung Demak juga ada makam Aryo Penangsang. Demikian juga di dua tempat lain, yakni Blora dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di manakah makam Aryo Penangsang yang asli? Saya sendiri tidak bisa memastikannya. Namun, menurut cerita di buku Babat Tanah Jowo yang saya baca, setelah Aryo Penangsang tewas, kubu Ki Ageng Pemanahan yang merawat jenazahnya. Tidak diceritakan bahwa jenazah akan dibawa ke Kadilangu atau ke tempat lain. Bisa jadi Ki Pemanahan membawanya ke Kadilangu, tempat Kanjeng Sunan yang sangat dihormatinya. Banyak sekali peziarah yang datang pagi ini, walaupun hujan terus-menerus turun di kota Demak dari kemarin. Menurut petugas makam, jika cuaca cerah, peziarah yang datang bisa lebih banyak lagi, terutama saat musim liburan ataupun bulan Rojab. Dalam sehari bisa puluhan ribu orang yang datang. Mereka berziarah karena rasa kagum, ingin mengenang jasa Kanjeng Sunan, ataupun mendoakan beliau. Makam Sunan Kalijogo sendiri berada di dalam cungkup yang tertutup di depan sana. Saat ini kita tidak boleh masuk ke sana, sebab cungkup hanya dibuka saat hari Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan Jumat Pahing. Selain hari-hari tersebut, cungkup makam juga dibuka saat Idul Fitri dan Idul Adha. Sunan Kalijogo sendiri memang wali yang fenomenal. Dia mengembara kemana-mana dengan penuh kesederhanaan. Dalam berdakwah, Kanjeng Sunan memanfaatkan kegemaran dan tradisi masyarakat, salah satunya dengan menggelar pertunjukan wayang gratis. Dengan hal ini, ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang dahulu sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha secara halus tanpa paksaan apapun. Namun demikian, model dakwah yang digagas oleh Sunan Kalijogo ini tidak serta-merta mendapat dukungan dari wali lain. Suatu ketika, dalam rapat Dewan Wali Songo, Sunan Ampel yang kala itu memimpin wali sempat tidak setuju menggunakan instrumen dan budaya masyarakat Jawa dalam penyebaran Islam. Sunan Ampel tidak ingin ajaran Islam tercampur dengan budaya dan tradisi masyarakat. Sunan Kalijogo lantas memberikan argumentasinya. Dia berkata, Islam tidak akan tercampur dengan budaya dan tradisi. Sebaliknya, Islam akan memberikan roh terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut. Artinya, Islam 100% tetap pada ajarannya, dan masyarakat pun tetap dapat menjalankan tradisi yang tentu saja dengan bingkai nilai-nilai Islam. Inilah yang disebut bahwa Islam tidak mencerabut akar tradisi dan budaya masyarakat. Setelah mendengar penjelasan Sunan Kalijogo, Sunan Ampel akhirnya dapat memakluminya. Salah satu peninggalan Sunan Kalijogo yang masih dilestarikan di Komplek Kadilangu adalah gentong tempat beliau berwudu. Gentong ini
ada di dekat arah pintu keluar makam. Ayo, minum. Ayo dah, Yang ini tempat wudhu. Tempat wudhu beliau. Oh, Terus ini pendaringan. apa? Pendaringan. Pendaringan itu apa, Pak? Wadah beras zaman dulu. Oh, wadah beras zaman dulu. Oh, Kalau yang ini tempat wudhunya. Tempat yang wudhunya. ini pendaringan. berarti umurnya udah 500 tahun ya? Ya. Kalau airnya dari Airnya kan kita ambil dari apa? dari sungai, Terus kita endapkan selama beberapa hari. ya. Setelah itu kita di filter. Filter. Dan alatnya. Oh, alatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala yang besar kepada Sunan Kalijogo atas jasa-jasanya dan mengampuni segala dosanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.